Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam dunia ini kita adalah musafir yang kerap melangkahkan kaki tanpa tahu apa bahaya yang ada di hadapan kita. Tanpa tuntunannya kita pasti tersesat dan terjerumus dalam setiap bahaya yang menanti di hadapan kita. Terangnya adalah tuntunan kita, jalannya adalah harapan kita. Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan di sepanjang masa, karena bersamanya ada terang abadi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala untuk berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kembali kita beribadah untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, pada pagi ini kami mau beribadah mendengar sabda firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami. Dan kuasa Roh Kudus menyertai kami supaya kami mengerti atas kehendak-Mu. Dan Roh Kudus menyertai hamba-Mu, bibir hamba-Mu menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah pada kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada tema khotbah pagi ini, kehidupan seperti pensil. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, sering sekali kita menganggap hidup ini terlalu rumit. Padahal dari benda yang sangat sederhana seperti pensil, kita bisa belajar banyak hal rohani. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 3 ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh-roh batu, melainkan pada roh-roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara-saudara kasih Tuhan, hidup kita ini seperti pensil yang sederhana, tetapi bila dipakai oleh Tuhan, bisa menulis kisah-kisah yang indah dalam hidup ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, filosofi pensil ini seperti hidup kita, ujungnya kita bisa pakai untuk menulis seperti yang kita nulis dalam kehidupan kita. Semua tulisan kehidupan kita bisa tulis di dalam kertas yang putih. Semua perbuatan kita bisa tulis di dalam kertas yang putih. Semua sejarah kita bisa tulis di dalam kertas yang putih. Kalau ada salah, kita balikkan pensil ini. Ada penghapus. Kita bisa menghapus semuanya dalam kehidupan kita. Menghapus semua tulisan kita. Menghapus semua apa yang kita tulis. Dibersihkan. Saudara-saudara kasih Tuhan, di suatu waktu dalam kehidupan kita, ternyata kita mengalami kepatahan. Kita jatuh. Kita sedih, kita gelisah, kita tidak mencapai sesuatu, kita merana. Itulah kehidupan kita. Ternyata di tengah kepatahan dan kejatuhan itu banyak peluang yang bisa kita ciptakan. Saudara-saudara kasih Tuhan, seperti pensil ini, kalau kita patahkan. Nah, saudara melihat pensil dipatah, apakah tidak berguna lagi? Nah, saudara kasih Tuhan, saudara, apa yang kita lakukan? Kedua pensil ini setelah dipatahkan, tidak patah dan tidak gagal. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, di ujung dari kepatah itu, kita mempunyai satu alat yang kita sering pakai, yaitu larutan. Setelah kita buka, kita pakai pensil masuk ke dalam lautan ini. Kita goyang, kita raut. Pensil ini kembali tajam kembali, saudara lihat. Jadi kita punya dua muka pensil yang bisa kita tulis, yang tajam
sekali, saudara-saudara kasih Tuhan, kita memiliki ujung yang bisa kita pakai untuk menulis kehidupan. Kalau kita ada salah lagi, kita bisa menghapuskan dengan penghapus yang dengan mudah sekali. Maka dari itu saudara-saudara kasih Tuhan, mengapa kita waktu kecil kita hidup terasa indah dan semua itu bisa dihapus. Semua perbuatan kita mudah sekali kita lupakan. Kesalahan-kesalahan begitu mudah dapat dihapuskan karena waktu kita masih kecil. Saudara-saudara kasih Tuhan, sayang sekali kesalahan besar yang kita buat saat kita dewasa. Kita menggantikan pensil ini yang kita tulis dengan memakai pulpen. Sehingga tulisan pulpen kesalahan itu tidak bisa dia hapus. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita mau tutup dengan tipek pun, itu kelihatan jejaknya, saudara-saudara kasih Tuhan. Yang maksud saya adalah, saudara, ketika kita dewasa, kita begitu mudah baper, kita begitu mudah sensi, kita begitu mudah jadi orang kepo di mana-mana. Saudara-saudara kasih Tuhan, maka kehidupan kita itu adalah seperti pensil. Pensil hanya berguna jika berada di tangan yang tepat. Pensil tidak bisa menulis sendiri, harus dipegang. Demikian juga manusia, hidup yang baru. Berarti kalau ada di tangan Allah, maka Allah yang menopang manusia itu dalam kehidupan. Kalau hidup kita di tangan dunia, maka kita bisa secara Allah yang megang kita adalah duniawinya. Tetapi kalau hidup kita di tangan Tuhan, kita bisa menghasilkan karya-karya yang besar. Saudara kasih Tuhan, seperti kitab Yeremia pasal 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara-saudara kasih Tuhan, Nabi Yeremia berkata, aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk, hai kaum Israel. Tetapi Tuhanlah yang akan membentuk orang Israel seperti di tangan tukang periuk ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan Daud, saudara kasih Tuhan? Di Alkitab, Daud kecil di tangan Saul, hanya gembala biasa. Tapi di tangan Tuhan, dia bisa menjadi Raja Israel. Dia bisa melewati berbagai ujian, berbagai percobaan yang dia harus lewati. Kan Saul terus mengejar Daud, tetapi dengan kecilnya badan dia bisa melawan Goliat karena dia berjalan bersama Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, Petrus adalah penakut ketika menyerahkan hidupnya ke tangan Tuhan Yesus. Dia dipakai menulis sejarah gereja-gereja mula yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Dia dipakai Tuhan yang begitu dahsyat, yang luar biasa, saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pensil harus dilaut untuk menjadi tajam. Pensil baru tidak bisa menulis jelas kalau tidak dilaut. Proses perautan itu sakit. Kayu terkupas, isinya juga tergosok. Kalau begitu hidup kita, Tuhan izinkan penderitaan dan tantangan untuk membuat kita semakin tajam di dalam iman kita. Dalam proses ini kita seperti lautan yang sakit. Kayu yang terkupas, isinya tergosok. Digosok, digosok, digosok. Itu penderitaan yang kita hadapi dalam kehidupan. Membuat kita punya iman kita semakin tajam bersama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3. Ayat 2, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan. Ayat ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita jatuh dalam percobaan, kita anggap itu suatu kebahagiaan. Ada suatu proses yang sedang seizin Tuhan. Karena ada kepatahan kehidupan. Ada kesalahan dalam kehidupan. Biarlah Tuhan yang membawa kita dengan iman yang tekun melewati ujian itu untuk menghasilkan ketekunan, melihat kemuliaan Tuhan, melihat
penyertaan Tuhan, maka anggaplah itu, jangan menganggap suatu penderitaan, tapi anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketika Yusuf harus di laut, lewat pengkhianatan saudara-saudaranya, lewat fitnaan istri Potifar dan dipenjarakan, tetapi akhirnya dia menjadi penguasa Mesir yang menyelamatkan banyak bangsa. Dia terus melewati, tetapi tidak dengan kekuatan, tapi dengan diproses oleh Tuhan dengan waktu ke waktu. Bukan satu hari, saudara, 13 tahun dia diproses Tuhan. Akhirnya dia jadi penguasa Mesir yang menyelamatkan banyak bangsa. Ayub kehilangan segalanya, tetapi lewat ujian itu imannya makin murni dan akhirnya Tuhan memulihkan hidup berlipat ganda kepada Ayub. Saudara tahu cerita Ayub kan? Saudara bisa baca di rumah. Saudara kasih Tuhan, yang penting bukan aja luarnya tetapi isinya. Pensil bisa berwarna hitam, bisa berwarna merah atau indah di luar, tetapi yang membuat berguna adalah isinya. Saudara, pensil bisa berwarna-warna, ya. Saudara, pensil bisa berwarna-warna, semua bisa indah, tetapi yang membuat berguna adalah isinya pensilnya. Sama seperti manusia, Tuhan tidak melihat penampilan, tetapi hatinya. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam contoh Alkitab, Samuel memilih Eliab, kakaknya Daud, karena gagah. Tapi Tuhan melihat hati Daud yang tulus. Tuhan berkata kepada Samuel, bukan Eliab, bukan kakak Daud yang gagah, yang kuat, yang punya pengalaman. Tapi Tuhan melihat hati Daud yang tulus. Itulah Tuhan memilih Daud. Orang Farisi tampaknya suci di luar, tetapi Yesus menyebut mereka kuburan yang dilabur putih karena hati mereka penuh kemunafikan. Saudara-saudara kasih Tuhan, pensil punya penghapus untuk memperbaiki kesalahan. Setiap orang pasti pernah salah menulis, tetapi ada penghapusannya. Hidup kita juga sering salah melangkah, tapi Tuhan memberi kita pengampunan. Tuhan mengampuni semua dosa kita. Tuhan menghapuskan semua kesalahan kita. Maka kalau kita sebagai anak Tuhan yang selalu intim dengan Tuhan, Tuhan mati di kayu salib untuk menghapus semua dosa kita, membersihkan semua kesalahan kita, agar kita bisa jadi orang yang benar, menjadi orang yang hidupnya kekal. Jangan biarkan kesalahan membuat kita berhenti. Tetapi Yesus sudah memberi kesempatan untuk memulai yang baru. Saudara kasih Tuhan, pensil meninggalkan jejak juga, saudara. Setiap coretan pensil meninggalkan bekas. Demikian hidup kita, perkataan dan perbuatan kita akan meninggalkan jejak di hati orang lain. Pertanyaan, jejak apa yang kita tinggalkan? Jejak kasihkah atau jejak luka? Saudara kasih Tuhan. Maka untuk itu saudara, menjaga kehidupan seperti pensil, menulis, tetapi bisa dihapuskan oleh darah Kristus. Tetapi jika saudara, jejak itu saudara tidak mau bersihkan, maka saudara, jejak itu akan membawa luka di hati orang. Atau saudara menghapuskan semua itu, jejak itu akan memberikan kasih kepada banyak orang, di mana saudara akan jadi batu sanjungan atau jadi saluran berkat untuk banyak orang. Nah, saudara kasih Tuhan, kesimpulan khotbah pada hari ini, hidup kita sederhana seperti pensil, tapi kalau dipakai Tuhan, kita bisa menulis kisah yang luar biasa. Marilah saudara, hidup kita gunakan untuk berguna di tangan Tuhan. Proses perautan membentuk kita menjadi tajam dan jeli dan berhati-hati. Yang penting hati, bukan luar penampilan. Ada penghapus Tuhan, sediakan pengampunan kepada kita. Ayo kita hidup meninggalkan semua jejak yang diingatkan orang lain, agar kita hidup selalu jadi saluran berkat untuk banyak orang. Mari kita menutup membaca Mazmur 90 ayat 12. Ayat 12. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kehidupan kita seperti pensil yang Tuhan mau pakai. Kita menulis semua kesalahan kami, menulis semua kehidupan kami. Tapi Tuhanlah yang menjadi penghapus, yang segala kesalahan kami, segala dosa kami, perbuatan kami, perkataan kami, sehingga dimanapun kami menjadi saluran berkat untuk banyak orang dan penuh kasih, bukan jadi batu sanjungan. Ya Tuhan, tolong kami
selama hidup kita ini Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau mengajar kami hidup benar di hadapan-Mu. Kami semakin tajam, semakin teliti dalam iman kami, semakin teguh, hanya bersandar kepadamu. Kuatkan kami, tuntunlah kami, sehingga dimanapun kami menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, kehidupan seperti pensil. Tadi saya sudah berikan satu contoh. Pensil inilah ketika dipakai untuk menulis semua kehidupan kita. Tetapi pensil itu ada penghapus, bisa menghapus semua kehidupan kita. Tetapi yang menghapus dalam kehidupan sekarang setelah kita dewasa, setelah kita jadi manusia baru, yang menghapuskan semua dosa kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus selalu mengampuni kita, selalu mengasihi kita. Marilah kita hidup, jangan tinggalkan jejak luka kepada orang. Hidup kita selalu berkat untuk banyak orang. Perkataan yang penuh kasih dan selalu membawa berkat untuk banyak orang. Marilah kita praktekkan hidup kita yang seperti pensil. Pensil itu tidak bisa menulis tanpa manusia memegangnya. Kita hidup tidak bisa jalan dengan hidup benar tanpa Tuhan yang menopang kita. Tuhan Yesus memberkati.